Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan melanjutkan tentang soal latihan PAT kelas 4, tema ke-8, kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Kali ini dari nomor 31 dan seterusnya. Nah, sebelum dilanjut, bagi yang belum menyaksikan atau mendapatkan informasi tentang soal PAT kelas 4 tema 8 bagian pertama, silahkan diklik di bagian deskripsi atau di bagian komentar video ini. Dan selanjutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Dan bagi yang sudah, Soal Bagus ucapkan banyak terima kasih. Berikut adalah soal-soalnya. Bahasa Indonesia, rekaan atau khayalan pengarang yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain, dan diolah menjadi bahan cerita menarik disebut dengan A. Cerita non-fiksi, B. Cerita nyata, C. Cerita fakta, atau D. Cerita fiksi. Ya, jawabannya adalah cerita fiksi. 32 berikut ini yang merupakan ciri-ciri cerita fiksi adalah A. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa, B. Disajikan dalam urutan cerita, C. Menggunakan bahasa yang persuasif, atau D. Menggunakan bahasa tidak baku. Ya, jawabannya adalah C. Menggunakan bahasa persuasif. Nomor 33, ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau dipercaya mempunyai kekuatan gaib seperti dewi, peri, dan Tuhan yang disebut titik-titik, mite, fabel, legenda, atau sage. Ya, jawabannya adalah ya, mite atau fabel, legenda, atau sage. Ya, mite ya, mite. Nomor 34, tokoh cerita fiksi yang memiliki peran penting dalam cerita ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita disebut dengan tokoh tambahan, tokoh utama, tokoh pengganti, atau tokoh panutan. Ya, tokoh utama ya. 35, dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati disebut tokoh antagonis, protagonis, utama, atau tambahan. Ya, jawabannya adalah ya, protagonis ya. Selanjutnya, bacalah teks cerita fiksi berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 6 sampai 10. Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putri Sidirmantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha, Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidi Mantra menasihati anaknya. Namun Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan. Bahkan dia berani berhutang kepada orang lain. Pada akhirnya Manik dikejar-kejar penagih hutang. Sidi Mantra tidak tega, hartanya sudah habis. Tapi Sidi Mantra tidak mau anaknya celaka. Oke. Cerita rakyat yang berjudul Terjadinya Selat Bali merupakan salah satu cerita fiksi, yaitu mite, fabel, legenda, atau saga. Ya, jawabannya adalah legenda ya. 37, tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali yaitu Naga Besuki dan Manik Angkeran, Naga Besuki dan Sidi Mantra, Manik Angkeran dan Sidi Mantra, Manik Angkeran dan Kisah Pawira. Cerita tadi ya. Ya, Manik Angkeran dan Sidi Mantra. 38, tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat titik-titik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat
Nah, ya bersifat pro baik ya, antagonis jahat, baik atau jahat, baik dan jahat. 39. Tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali yaitu Manik Angkeran, Naga Besuki, Sidi Mantra, atau Kisah Pawira. Ya, tadi siapa yang ngabisin hartanya tadi? Ya, Manik Angkeran ya. 40. Tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali yaitu Manik Angkeran, Naga Besuki dan Manik Angkeran, Sidi Mantra, atau Kisah Pawira. Ya, pro-nya adalah protagonisnya adalah Manik Angkeran. Yang antagonis, iya kebalikannya tadi ya, anaknya. 41. Cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens, merupakan titik-titik. Warna cerita fiksi, isi cerita fiksi, pandangan cerita fiksi atau tafsiran cerita fiksi. Ya, jawabannya ya, isi cerita fiksi. 42. Cerita fiksi diolah berdasarkan titik-titik terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Ya, pengalaman batin, filosofi, religiositas dan latar belakang pengarang lainnya, imajinasi atau daya pikir pengarang, pandangan tafsiran, kecerdikan, wawasan dan penilaian pengarang, atau pengalaman batin, filosofi, religiositas dan penilaian pengarang. Yang mana? Ya, jawabannya adalah C ya. Pandangan, tafsir, dan kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang. Oke, nomor 43. Tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita dan paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenal kejadian disebut protagonis, antagonis, utama, atau tambahan. Ya, jawabannya adalah tokoh utama. Kemudian nomor selanjutnya 46. IPA ya sekarang. Suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk disebut gaya, gerak, energi, atau kalor. Iya, jawabannya adalah gaya. Kemudian 49. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan titik-titik pada ayunan itu, gaya, gerak, energi, atau kalor. Ya, Udin memberikan gaya ya. Oke. Nomor 50. Meja yang didorong oleh seorang anak dengan kekuatan penuh dengan meja didorong oleh dua orang anak yang sama-sama menggunakan kekuatan penuh berbeda. Jumlah gaya yang diperoleh meja yang didorong dua anak dua kali besar dibandingkan jumlah gaya pada meja yang didorong atau satu anak. Akibatnya gerakan meja yang didorong dua anak menjadi titik-titik. Diam, lebih cepat, lebih lambat, atau bebas. Jawabannya ya akan lebih cepat ya. Iya. Kemudian masih IPA untuk subtema yang kedua sekarang. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut kalor, energi, gerak, atau gaya. Ya, gaya ya. 52. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda terdapat pada peristiwa. Seorang bapak sedang mendorong mobil, anak sedang tidur di kasur, gadis kecil sedang meniup balon, atau ibu sedang menanak nasi di magicom. Iya, pengaruh gaya terhadap gerakan. Iya, nomor 52 jawabannya adalah ya A ya. Seorang bapak sedang mendorong mobil. 53. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda kecuali ya. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi gerak. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat mengubah benda
mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Atau D, gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Ya. Jawabannya ya, yang mana? Ini gerak ya, fokus di gerak. Ini gerakan. Kecuali yang A gerak ya, yang B gerak, kemudian yang C juga gerak. Berarti yang bentuk benda, nah ini mengubah bentuk ya, bukan gerak. Berarti ini jawabannya. Oleh 54. Rara setiap hari bersepeda ke sekolah. Rara setiap hari bersepeda ke sekolah. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda pada gambar adalah, gambarnya mana ini? Ya, maksudnya ya bersepeda aja ya. Gaya apa nih? A, gaya mengayuh mengakibatkan sepeda menjadi diam. Gaya mengayuh mengakibatkan sepeda menjadi ke belakang. Gaya memengaruhi arah gerak sepeda, atau gaya mengaruhi bentuk sepeda. Ya, jelas ini ya, gerak ya. Gerak berarti C ya, gerak. 55. Salah satu contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya, kecuali gerakan benda akibat gaya. Sepeda dibelokkan akan berubah arah sesuai gerakan pengayuhnya. Mobil mogok yang didorong akan bergerak. Sepeda motor yang direm akan berhenti. Atau kaleng minuman yang dipukul akan penyok. Nah, yang mana jawabannya? Ya, sepeda motor yang direm akan berhenti. 56. Ini masih banyak soalnya nih, karena buat latihan ya. Peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara gaya dan gerak adalah: A, gaya memengaruhi benda diam menjadi gerak. B, gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Atau C, gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Atau D, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Ya, yang mana? Yang mananya? Peristiwa bus ya melaju kemudian berhenti. Ya, jawabannya adalah ya, gaya memengaruhi benda gerak menjadi diam ya, direm ya. Kemudian peristiwa itu bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan, menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara gaya dan gerak adalah, nah, ini gayanya. Hubungannya apa? Gaya memengaruhi benda diam menjadi gerak. Gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Atau gaya mengaruhi perubahan arah gerak benda. Ya, nomor 57 jawabannya adalah ya, D ya. Gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. 58. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketepel saat anak menarik ketepel dan melepaskannya adalah: gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Atau D, gaya mengaruhi perubahan arah gerak benda. Iya, gaya mengaruhi benda diam menjadi gerak ya. Dia nomor 59. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba saat menarik tali timba mengakibatkan ember menjadi bergerak naik adalah: gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Atau D, gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Ya, 59 jawabannya adalah ya, gaya memengaruhi benda diam menjadi gerak. 60. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat, mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah adalah: gaya mengaruhi benda diam menjadi gerak. Nah, ini jelas bukan gerak ya. Gaya mengaruhi benda gerak masih gerak. Mengaruhi bentuk benda. Nah, ini masih gerak yang D. Berarti jawabannya adalah C ya, perubahan bentuk benda. Oke, selanjutnya untuk SBDP, seni budaya, nomor 61. Tempo adalah cepat lambatnya lagu. Dinyanyikan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu
Tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat. Tempo cepat, tempo sedang, tempo sangat lambat. Tempo sangat cepat, tempo sedang, tempo lambat, tempo sangat lambat. Ketahuan ya, 61 jawabannya adalah iya, cepat, sedang, tempo lambat. Nomor 62, urutan nada yang disusun secara berjenjang dan susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut nada, tempo, intonasi, atau tangga nada. Ya, 62. Jawabannya adalah ya, tangga nada jawabannya. 63. Ini sedikit lagi. Cara bernyanyi mencapai ketetapan bunyi tiap nada disebut nada, tempo, intonasi, tangga nada. Ya, apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah intonasi ya. 64. Tempo lagu allegro sama dengan cepat, hidup dan riang. 1132 sampai 138 mm termasuk ke dalam tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat, atau tempo sangat lambat. Ya, B ya, tempo sedang. Kemudian nomor 65. Lagu Timang-Timang Anakku Sayang ditulis dengan tempo A dan T 7276 mm. Artinya lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 7276 ketukan yang tepat dalam waktu 1 menit. Termasuk dalam tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat, atau tempo sangat lambat. Ya, 65 jawabannya adalah ya, jawabannya adalah tempo sedang ya. Oke. Nomor 66. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Berikut ini yang merupakan unsur utama dalam tari adalah busana tari, gerak tari, iringan tari, atau properti tari. Ya, 66. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah gerak tari ya. 67. Serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain disebut busana tari, gerak tari, iringan tari, atau properti tari. Gerakan indah berarti gerak tari ya. Nomor 8. Salah satu keragaman tari dari berbagai daerah yaitu tari kipas rumpun yang berasal dari daerah Bali, Jawa Barat, Sumatera Selatan, atau Yogyakarta. Ya, jawabannya adalah Sumatera Selatan. Oke, nomor 69. Tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama disebut dengan tarian modern, tari kreasi baru, tari tradisional, atau tari daerah. Ya, tari tradisional. 70. Berikut ini yang bukan ciri-ciri gerak tari Sumatera adalah gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Gerakan lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Nah, ciri-ciri gerak tari Sumatera adalah ya, yang bukan ya, ini ada D ya. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Biasanya ini dilakukan oleh penari Bali ya. Berarti bukan ya. Oke, nomor 71. Karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume disebut karya seni 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, atau 4 dimensi. Panjang, lebar, dan tinggi ya, serta memiliki volume disebut ya, karya seni rupa 3 dimensi. 72. Unsur yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi terletak pada unsur panjang, unsur lebar, unsur tinggi, atau unsur volume. Ya, unsur tinggi ya, karena tidak dipenyai oleh benda 2 dimensi, itu tinggi. Kemudian nomor 73 ya, 3 soal lagi nih. Benda 3 dimensi meliputi benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut ini yang merupakan contoh benda 3 dimensi adalah yang kelihatan wujudnya ya, bentuknya.
Guci, vas, bunga, meja bukan. Lukisan, kursi, lukisan bukan. Kaligrafi, lukisan, apalagi patung, lukisan, kaligrafi, dan guci. Yang mana jawabannya? Ya, ini ya. Guci, vas, bunga, dan meja. 74. Berdasarkan pengertian karya seni tiga dimensi, terdapat ciri-ciri tiga dimensi kecuali mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun, memiliki volume atau benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, kecuali ya, itu D ya. Ya. Oke, terakhir ditinjau dari jenis bendanya. Ada tiga jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar tiga dimensi. Benda-benda yang terbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok seperti kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas disebut dengan titik-titik. Benda kubistis, silindris, bebas atau sembarang. Nah, jawabannya adalah ya, benda kubistis. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung soal, yaitu soal nomor 75. Demikian ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Sampai berjumpa di video dan materi ajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.